بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu yang berkaitan dengan tanya jawab terkait pengobatan orang yang kesurupan. Yang mana sebelumnya ada seorang yang memberikan pertanyaan, yaitu bolehkah bagi peruqyah itu terus membela temannya yang kesurupan dan yang terzolimi dengan kondisi seperti itu, yaitu orang tersebut sering kesurupan, sering diganggu oleh jin. Karena orang yang kesurupan itu adalah orang yang terzolimi. Maka pertanyaannya adalah seperti itu. Apakah boleh membantu orang yang kesurupan tersebut karena dia terzolimi oleh jin dengan kondisi seperti itu, mengingat ia telah meyakini kebinasaan sebagian jin. Karena sebelum-sebelumnya kita telah menceritakan ada seorang pemuda yang dia kesurupan dan kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar dia mendengarkan perbincangan di antara kalangan jin, bahwasanya di antara teman-teman mereka itu ada yang binasa karena doa dari orang tersebut. Apakah boleh seperti itu dan terus-menerus dia melakukan ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendoakan kebinasaan kepada bangsa jin? Apakah dia berdosa? Mengingat sebagian jin itu meskipun menyerang orang Islam juga merupakan jin muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang dia menukil dari buku ataupun dari kitab Ahkamul Marjan yang ditulis oleh Syekh Badruddin Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli, beliau memberikan jawaban bahwasanya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib hukumnya melindungi dan menolong orang yang dizalimi. Sebab menolong orang yang terzalimi sesuai kesanggupan adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika orang yang sakit kesurupan itu diberi kesembuhan melalui doa, zikir, ataupun dengan menyuruh, melarang, memukul, mencela, ataupun mengutuk jin-jin itu dan ucapan-ucapan lainnya, maka tujuan membela orang yang terzolimi itu sudah tercapai. Jadi ketika kita menolong saudara kita yang kesurupan dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, maka ini diperbolehkan. Walaupun sebagian mungkin di kalangan bangsa jin, di antara teman-teman mereka itu ada yang terluka dengan bacaan-bacaan kita, ataupun juga ada yang sampai mati ataupun binasa karena ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, maka ini diperbolehkan karena mereka sudah melakukan kezaliman kepada manusia. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka dia dalam kondisi syahid. Kalau dia melindungi hartanya saja kemudian dia mati ataupun meninggal, dia dihukumi sebagai orang yang syahid. Apalagi kalau kita melindungi saudara-saudara kita sesama muslim dari gangguan jin. Yang jin ini juga terkadang bisa membinasakan, bisa sampai membunuh manusia. Biasanya jin-jin ini yang dia membunuh manusia ini terjadi ataupun dilakukan karena mereka diperintahkan oleh tukang sihir. Adapun kalau dia jin-jin pengganggu, mereka hanya mengganggu saja, tidak sampai membunuh orang yang kerasukan jin tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah terhenti pada paragraf yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh penanya selanjutnya, yaitu bolehkah ia mengislamkan jin itu dan melepaskannya padahal ia telah menyaksikan gangguan yang dilakukannya terhadap manusia, bahkan nyaris saja merenggut nyawanya. Apakah perang melawan jin semacam ini dibolehkan dan adakah dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Syekh menjawab, jawaban dari Syekh, orang yang melawan mereka dengan cara yang benar seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sebenarnya ia tidak menzalimi bangsa jin. Jadi ketika ada orang yang melawan syaitan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, pada hakikatnya orang ini dia tidak melakukan kezaliman kepada bangsa jin. Walaupun di antara mereka ada yang terluka, ada yang dipaksa untuk keluar dari tubuh manusia, ini tidak termasuk kezaliman kepada bangsa jin. Hakikatnya adalah mereka lah bangsa jin yang melakukan kezaliman kepada manusia dan diri mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwasannya yang mereka lakukan itu adalah salah, akan tetapi mereka tetap melakukannya. Kemudian disebutkan bahkan sebenarnya ia telah mentaati Allah dan Rasulnya dengan membantu orang yang dizalimi dan menolong orang yang kesusahan serta kesulitan dengan cara yang syar'i dan tidak mengandung kesyirikan terhadap Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan kezaliman terhadap makhluk yang lainnya, yaitu bangsa jin. Maka perlawanan semacam ini tidak akan membuat jin menyakiti pelakunya. Boleh jadi karena mereka tahu orang itu telah bersikap adil ataupun benar, atau karena mereka tidak sanggup melawannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan kita menzalimi dari mereka bangsa jin yang mengganggu manusia ataupun yang merasuki tubuh manusia dengan cara-cara tentunya yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, ataupun dengan cara-cara ataupun praktek-praktek yang telah dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun jika jin itu berasal dari golongan jin ifrit, sementara kondisi orang yang meruqyah itu lemah,
bisa jadi jin ifrit ini akan menyakitinya. Sebaiknya ia membentengi dirinya dengan membaca al-mu'awwizat, mengerjakan ibadah salat, berdoa maupun amalan lainnya, menguatkan keimanannya dan menjauhi dosa agar jin tidak menguasai dirinya. Jadi ketika jin yang dilawannya itu adalah jin yang mungkin lebih kuat dari dirinya, dari orang yang meruqyah tersebut, sedangkan benteng ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan oleh peruqyah tersebut itu sangat lemah, ya misalnya sangat jarang sekali dia melakukan sholat sunnah, ya sangat jarang sekali melakukan zikir pagi petang, ya sehingga bentengnya ini sangat lemah, sangat rapuh, sehingga jin itu bisa melakukan perlawanan ya kepada sang peruqyah. Maka itu hendaklah dia berhati-hati jangan sampai musuh berhasil mengalahkannya disebabkan dosa-dosa yang dia perbuat. Jika kondisinya di luar kemampuannya, maka sungguh Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuan seseorang ketika menolong saudaranya yang lain. Mungkin kita sudah berulang kali meruqyahnya, kemudian kita juga mungkin sudah capek, sudah lelah, ya maka ketika kesanggupan kita hanya sampai di situ, maka tidak ada lagi beban bagi kita. Ya bisa saja dia mencari peruqyah yang lainnya, yang mungkin yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena keimanan seseorang ini berbeda-beda, ya. Dan tentunya reaksi bacaan ketika dibacakan oleh orang yang lebih bertakwa dari dirinya ini akan memberikan reaksi tersendiri. Ya, ada reaksi tersendiri. Ya, seperti ya sebelumnya kita sudah mengkisahkan tentang kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya ketika dia masih hidup dia hanya memberikan sandalnya ataupun terompahnya saja jin tersebut sudah lari, sudah takut. Ya. Kemudian ketika dipraktekkan oleh muridnya yang lainnya, maka jin itu mengatakan dia tidak takut dengan sebabnya tersebut. Ya, ketika itu Imam Ahmad sudah meninggal. Jadi ketakwaan seseorang, keimanan seseorang ini memiliki reaksi ya dalam terapi ruqyah. Ya, jadi ya ketika memang ada satu orang ketika kita sudah meminta pertolongan kepadanya untuk meruqyahnya tapi belum ada reaksi apapun, ya maka bisa meminta tolong kepada peruqyah yang lainnya untuk meruqyah orang tersebut yang kita lihat memang dia memiliki ya ketakwaan yang lebih dari si fulan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian salah satu amalan yang dapat membantunya mengalahkan jin-jin ifrit, ya, ataupun jin-jin pengganggu yang lebih kuat dari dirinya adalah dengan membaca ayat kursi. Ya, dengan memperbanyak membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan ya kepada orang tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.